Hey guys, it's me again, Leonardo Edwin. What up? Selamat siang guys. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik semuanya ya. Hari ini aku mau sharing tentang peralatanku untuk mendaki gunung. Ini di sebelah kiri dan kanan aku, udah aku bawa semua alat-alatnya. Jadi aku bakal jelasin atau review satu persatu barangnya ya. Nah, ini juga dalam rangka pendakianku ke Rinjani. Jadi mungkin waktu video ini tayang, aku lagi siap-siap untuk mendaki besok ke Rinjani. Tolong doain semoga lancar semuanya. Semoga bisa balik lagi dengan selamat dan bisa mendapat cuaca yang bagus, bisa mendapat pengalaman yang wow lagi, oke? Nah, jadi langsung aja aku mulai ya. Ini yang pertama-tama harus aku review, menurutku adalah carrier. Ini adalah komponen utama dalam naik gunung. Nah, ini belum aku apa-apain ya, dari waktu ke Papandayan terakhir. Jadi kalau di gudang itu aku simpannya kayak gini. Di dalamnya juga banyak barang nih. Nah, ini aku pakai Eiger yang Equator Trek 65 liter. Enak banget sih pakainya, kiri kanan bisa taruh botol, terus juga ini bisa diatur sesuai torsi badan. Ini juga ada klipnya di sini dan ada fluidnya. Ini juga untuk pinggang dan di sini ada dua kantong ya. Ini biasa aku buat taruh sarung tangan dan di sini alat-alat elektronik kayak power bank, HP, dompet juga kadang aku taruh di sini. Yang menurutku keren adalah ini bukaannya dua. Jadi dari bawah bisa buka, dari atas juga bisa buka gitu. Nah, yang di bawah ini khusus untuk sleeping bag. Nah, ini SB. Aku juga pakai yang punya Eiger ya. Nah, kayak gini. Jadi ini masuk di sini dan di sini aku ada kantong buat jaga-jaga kalau misalnya ada baju kotor atau apa-apa aku taruh di sini. Biasanya di sini aku juga masukin dua ini. Jadi ini ada Dream Pillow. Ini adalah bantal tiup dari Eiger juga. Ini aku coba buka ya. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah bantal yang bisa ditiup nih. Kita coba ya. Nah, udah jadi deh. Nih, bantalnya kayak gini. Dan kempesingnya juga gampang. Ya. Oke, ini bantal yang tadi aku udah masukin lagi dan ini adalah handuk. Ini handuk kayak yang bisa dilipat gitu loh. Handuk ini terakhir aku pakai di Wairebo. Aku mandi di sana pakai handuk ini nih. Lumayan, ini kecil tapi bisa dibuka gitu loh guys. Nih, coba ya lihat ya. Nah, dan dia ini cepat kering. Tuh, kayak gini. Jadi enak buat dipakai mandi kalau misalnya naik gunung atau cuci muka atau cuci-cuci gitu ya. Pakai ini tuh cepet gitu dan ringkas banget, bisa dilipat kayak gini. Yap. Nah, biasa handuk ini dan bantal yang tadi, bantal tiup itu aku taruh sama sleeping bag di sini. Dan kadang juga pakaian dalam aku masukin di bawah sini biar gampang kalau misalnya harus ganti. Nah, kayak gini nih. Yap. Oke, next. Di bagian tengah sini, sebelum kita buka yang bagian dalamnya ya, ini aku selalu sediain plastik buat sampah. Terus ada juga jas hujan. Ini dari Indomaret, jas hujan ponco gitu. Ada apa lagi ya? Nah, ini ada sekop emergency. Ini buat kalau misalnya harus gali-gali, kayak misalnya mau boker kan gali. Nah, ini adalah sekop emergency, sekop lipat. Aku beli murah-murah aja di toko online gitu, banyak kok. Terus ada ini juga, ada bendera biar ya bisa mengabadikan momen ya. Terus ada apa lagi ya? Nah, ada ini. Ini adalah semacam webbing gitu ya, klip-klip. Biasa kalau panjat tebing atau naik gunung tuh selalu ada ini. Jaga-jaga. Walaupun di sini udah ada beberapa sih kayak gini ya. Nah, ini adalah pisau lipat. Nah, tapi aman karena dia bisa dilipat gini. Tuh, ini dari Eiger juga. Kayak gini, jadi enak kalau buat potong-potong, potong buah, potong sayur, cabai, bawang. Pakai ini. Nah, aku masukin di sini. Oke, dari depan kayak gitu aja. Ini aku ada trekking pole, cuman satu. Mari kita buka ya dalamnya ya. Nah, dalamnya ini lumayan banyak ya, karena aku juga simpan di rumah itu. Aku masukin ke dalam ini biar nggak makan tempat. Ntar ya, aku putar dulu. Oke. Biar kalian juga bisa lihat di sini ya. Yang paling pertama adalah kompor. Ini kompor lipat. Ini aku juga beli di toko online, banyak banget yang jual.
Jadi bisa atur sesuai kemauan kita. Dan kalau misalnya kita pakai wok yang bulat gitu ya, ini juga bisa karena ininya ngebantu banget. Dan kalau misalnya kita masak di tempat yang berangin, itu ini sangat-sangat membantu sekali gitu. Oke, ini kompor lipatnya udah. Di sini aku ada nesting dan ada gelas juga dari Eiger juga, ini cangkir. Nah, kalau nesting aku ada dua, aku punya dua dan aku selalu bawa dua. Kenapa? Karena satu itu kadang kayak nggak cukup sih menurut aku. Cukup sih sebenarnya, tapi kadang kita harus pindah-pindahin gitu loh. Jadi misalnya kalau dipakai buat masak nasi, ya kalau misalnya mau dipakai lagi buat masak sup atau masak mie, itu harus nunggu gitu. Nah, ini yang agak gede, ada dua cangkir di dalamnya. Ini di dalamnya ada sendok garpu lipat nih. Nah, kayak gini ya. Sendok garpu lipat, ada pisau juga. Dan nesting ini setiap kali aku trip dari gunung sampai di rumah, aku selalu cuci. Dan begitu udah aku cuci, aku masukin lagi ke sini sampai kering dan langsung aku masukin ke sini, lalu siap untuk dibawa ke perjalanan selanjutnya. Yang aku suka dari nesting ini juga itu ada termosnya. Dan di sini ada satu lagi. Jadi dapat 3 penggorengan ya. Ada yang buat minyak-minyak, buat goreng telur ini, terus ini yang paling gede, dapat panci juga, dapat termos juga. Jadi ada 3. Oke. Oh, dan ini aku juga punya sendok titanium. Ini aku beli terpisah dari Eiger. Dia sekaligus garpu juga, jadi bisa ambil sup dan bisa ambil mie juga pakai ini. Lumayan bagus, enak dipakai. Oke, kita masukin lagi. Nah, ini nesting yang lebih kecil. Kurang lebih sama sih sebenarnya, cuman di dalamnya itu aku cari yang beda. Ini aku juga beli di online shop. Semuanya aku hampir beli di online shop yang gini-ginian. Ini ada sponsnya buat cuci. Bisa dipakai buat mangkok juga. Dan ini adalah takaran buat beras sih sebenarnya. 1 cup gitu ya. Ini juga ada sendoknya. Enak banget kan? Set gitu. Jadi ada sendok sup. Nah, di dalamnya ini adalah yang tadi buat masak nasi dan 1 penggorengan di bawahnya. Nih, kalau kalian bisa lihat ya di sini. Jadi ada, oh ini cuma 2 berarti ya. Cuma ada 2, tapi dia bonusnya itu ada mangkok ini gitu. Oke. Terus di dalam aku juga taruh tenda. Nah, ini tenda kapasitas 2 orang. Ini aku bawa ke Arjuno waktu itu pakai ini. Merek dari luar. Aku beli online juga ini. Enak dipakai, terasnya juga lumayan. Terus ada apa lagi ya? Dan yang terakhir ada lampu tenda. Nah, ini lampu tenda aku selalu bawa 2 sih. Satu lagi mungkin aku udah keluarin kali ya. Nah, aku selalu bawa lampu tenda 2. Kenapa? Karena ya emergency lagi-lagi ya. Aku juga ada 1 senter di dalam sini. Kalau lampu tenda digantung kayak gini nih. Tapi ini juga bisa dijadiin senter nih. Nah, tuh. Ya kan? Ini center atau lampu tenda digantung ini di dalam tenda. Oke, di dalam carrierku isinya ini aja ya. Kalau aku simpan di gudang carrierku ini, aku selalu masukin ini ke dalam. Tapi bentar lagi aku bakal repack karena aku mau bawa barang-barang ke Rinjani, jadi juga harus aku repack ulang. Nanti masukin baju, masukin jaket, masukin barang-barang lain juga. Dan karena aku juga naik pesawat ya, naik pesawat itu aku bakal repack semuanya, bener-bener repack ulang. Begitu sampai base camp, aku bakal repack lagi. Karena kalau naik pesawat, aku juga masukin sepatu ke dalam sini. Jadi nggak berat. Sepatu gunung ini kan berat banget nih. Nah ini. Nah, tapi nanti di base camp, aku bakal langsung pakai. Jadi sebenarnya kita itu harus tahu tujuan kita sih. Kalau misalnya kita cuman pengen pindah naik pesawat gitu ya, kita sebisa mungkin masuk ke dalam sini. Karena aku juga nggak bawa tas lain selain carrier ini gitu. Tapi nanti di base camp harus aku repack ulang, biar aku pakai ini, bajunya aku masukin di bawah, dan lain-lain gitu ya. Ini kan juga harus di-check-in kan ke dalam bagasi. Ini nggak bisa masuk ke dalam kabin pesawat, jadi harus aku check-in. Makanya semua yang berat-berat kayak sepatu, tenda, nanti aku masukin ke sini semua. Gitu. Oke, aku singkirin bentar, baru kita bahas barang-barang yang lain, oke? Masih ada di sini. Oke, aku udah singkirin, dan ini ada sepatu yang tadi. Ini adalah sepatu gunung, cuman aku masukin ke dalam tas sepatu gitu. Ini tas sepatunya dari Eiger, dan sepatunya juga merek Eiger ya. Lucu kan, jadi kayak sepatu Aladin gitu. Ini aku ada ekstra tas sepatunya, kayak gini. Nah, jadi dia dari kecil gini. Ini tuh isinya 2.
buat ini langsung gitu, dan dia tinggal dibalik aja sih. Aku juga ada ini 2, dia kurang lebih sama. Nah, ini biasa aku pakai buat taruh baju. Nah, seperti ini. Buat baju bersih, aku masukin ke sini. Dan yang ini sama juga, biasanya aku pakai buat bumbu-bumbu dapur. Jadi masukin bawang, cabai, sambal, sayur, kadang-kadang beras juga ke dalam sini. Jadi ada udara juga bisa masuk ya. Dan ini juga dilipatnya gampang banget. Bisa langsung dilipat lagi. Semuanya sih ini juga yang buat sepatu juga sama. Bisa langsung dilipat lagi. Nih, aku lipat lagi dan udah jadi tas kecil lagi, ringkas banget kan. Nah, ini ada tenda favorit aku. Ini adalah tenda 4 orang. Ini yang edisi Stover 4P dari Eiger. Ini yang aku bawa ke Ranca Upas, aku juga bawa ke Cidahu. Aku pakai ini. Enak, luas banget, dan dia udah single layer. Jadi gampang banget, enak, praktis. Nah, terus ini aku ada matras tiup. Cuman ini masih agak besar ya. Paling pertama aku pakai yang ini. Jadi masih yang bubble foam gitu. Ini juga dari Eiger. Cuman ini tuh dua-duanya gede gitu kan. Nah, akhirnya aku beli lagi nih yang kecil. Ini beda merek ya. Ini Nature High. Ini adalah matras tiup juga, dan ini ada pompanya nih. Nah, ini sebenarnya ditiup pakai mulut gitu bisa. Tapi di sini aku beli yang satu paket sama alat tiupnya. Di sini ada tulisan inflatable here. Jadi nanti ini dimasukin ke tempat tiupnya si matras tiup ini, dan langsung bisa dipompa. Dipompanya juga gampang banget. Tinggal ambil udara, gulung-gulung-gulung, masuk gitu. Ini kalau nggak dipakai buat pompa, ini juga bisa dipakai buat taruh baju. Ini adalah dry bag gitu. Nah, jadi ini tinggal diginiin, set. Jadi dry bag deh, anti air gitu. Gampang banget kan? Sangat-sangat praktis. Jadi alat-alat di gunung itu bisa dibilang lucu dan sangat-sangat inovatif, ada fungsinya gitu loh. Kayak ini, dia bisa gabungin pompa sekaligus dry bag. Jadi keren banget. Oke, next aku ada footprint. Nah, footprint ini juga beda. Satu Eiger, ya ini yang 4P. Ini yang satu paket sama yang tenda tadi, buat yang tenda 4 orang, jadi lebih gede. Dan ini juga ada footprint, ini buat yang 2P, 2 atau 3P. Dia lebih kecil. Oh, by the way, buat kalian yang nggak ngerti P itu apa, P itu adalah people atau person. Jadi kayak tenda, itu biasa ada tulisannya kayak yang tadi, 4P, 4 people, 4 orang. Ada juga yang 1P, 1 person gitu loh. Oke, ini buat alas tenda, namanya footprint ya. Footprint ini buat di alas tenda gitu. Atau juga kadang-kadang kalau emergency gitu, ini bisa dipakai buat jadi fly sheet. Jadi kayak atap gitu loh, biar kalau hujan itu kenanya ini, jadi nggak kena tenda gitu. Bisa juga kayak gitu. Oke, di sini aku ada gaiter. Gaiter ini adalah pengaman kaki. Fungsinya ini adalah buat nutupin kaki biar nggak cedera, biar nggak kena debu, batu, air juga bisa. Nah, jadi ini dimasukin ke kaki gitu. Misalnya ini udah masuk nih. Nah, ini kan pakai sepatu, ya kan? Ini pakai sepatu, ini ada cantolannya, dan ini buat di bawah sepatu gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai sepatu yang tinggi sampai mata kaki gini, kalian bayang nih kayak gini. Jadi dia bener-bener nutupin. Ini masuk ke dalam sepatunya gini nih. Nah, jadi nggak bakal ada batu yang masuk, nggak bakal ada pasir yang masuk gitu. Mungkin ada, cuman nggak banyak gitu. Ini namanya gaiter. Aku beli yang merek Nature High. Ini buat ngelindungin kaki. Ini sangat-sangat penting kalau kalian pergi ke gunung yang berbatu, kayak di Semeru atau di Rinjani atau di Kerinci. Ini sangat-sangat berguna. Melindungi dari cedera juga, dari luka dan lain-lain. Oke? Di sini aku ada hammock. Ini kalau di bahasa Inggris bacanya hammock ya, tapi kalau di Indonesia ya mungkin orang-orang lebih banyak yang bilang hammock. Nah, ini aku belum pernah buka, nanti aku bakal bawa ke Rinjani juga. Yang diikat di antara 2 batang pohon, jadi dari sini ke sini, terus ada kayak tempat tidur melayang gitu loh. Kalian pasti pernah lihat, nanti tungguin aja video Rinjani ya, aku bakal pakai ini. Ini warna biru, ini dari Eiger. Oke, barang-barangnya sisa dikit, jadi aku sekalian aja ya. Nah, ini sisa yang, pakaian-pakaian. Ini ada jaket, ini juga ada buff. Ini disebut buff, jadi buat gini nih. Biasa kalau orang naik gunung kan suka pakai beginian kan, buat melindungi debu, sekalian jadi masker juga gitu. Dan buff ini juga bisa dipakai buat headband atau
dipakai buat model-model apapun bisa. Ini dari Eiger itu punya banyak banget model buff, jadi kalian bisa langsung pilih kalau ke Eiger Store. Dan ini adalah jaket yang aku suka banget. Ini salah satu jaket favorit aku. Cuman yang punyaku waktu itu ketinggalan di Wearbo. Kalau kalian nonton videonya juga, ya jaketku sayang banget ya ketinggalan di sana. Jadi aku barusan dapat lagi dari Eiger. Ini jaket yang sama persis. Masih sama karena aku bener-bener suka banget sama jaket ini. Di sebelah sininya ada bolong-bolong kecil gitu, jadi udara juga bisa masuk. Apalagi kalau cowok kan keteknya suka basah gitu kan. Jadi ya lumayan lah, kadang ada angin sepoi-sepoi masuk gitu ke dalam ketek gitu. Nah ini ada sarung tangan dari Eiger juga. Ini yang agak tebel, ini yang 3M Insulate kalau nggak salah. Jadi dia tahan dingin. Dan juga water resistant kayaknya. Habis dari Rinjani nanti aku bakal bawa ini juga ke US karena di sana kan dingin kan. Kadang aku naik sepeda itu suka nggak tahan dingin, jadi bakal pakai ini. Dan ini ada kayak sarung tangan gitu. Kalau misalnya kalian suka pakai baju lengan pendek, bisa pakai ini nih. Ini kebalik nggak sih? Ya kalian ngerti lah ya. Jadi kayak ini, penahan panas. Yap, kurang lebih kayak gini. Jadi kurang lebih mungkin barangku itu aja guys, yang aku punya saat ini. Aku masih ada sandal gunung juga, kalian juga udah pernah lihat. Selebihnya barang-barang kecil aja sih. Yang penting itu menurut aku adalah carrier, itu pasti penting, tas gunung kita. Terus juga tenda, sleeping bag, sepatu gunung, sendal gunung. Tas-tas kayak gini sebenarnya bisa pakai plastik juga ya, atau kantong sendiri. Cuman ini memang didesain khusus. Jadi dia ringkas gitu, tinggal dilipat lagi. Aku suka banget, ya. Jaket juga, buff juga. Buff sebenarnya nggak harus ya. Bisa pakai masker juga. Cuman enak sih menurut aku kalau buff itu panjang yang pertama. Terus dia juga bisa dipakai buat headband, bisa dibuat model-model macam-macam gitu. Jadi ya enak sih kalau pakai buff. Ini nggak harus ya, ini hammock nggak wajib sih. Ini juga cuman buat nyantai aja. Gaiter ini sangat-sangat penting buat trek bebatuan. Sangat-sangat penting. Semeru, Kerinci, Rinjani, atau gunung-gunung lain juga ada. Ini sangat-sangat penting. Aku waktu naik Semeru itu nggak pakai gaiter, jadi bener-bener batu-batu itu masuk ke dalam sepatu. Full satu sepatu itu isinya batu. Untungnya waktu itu aku nggak ada luka sama sekali. Cuman Kak Yesi kalau nggak salah waktu itu luka deh. Kita nggak ada yang pakai gaiter soalnya. Jadi gaiter ini sangat-sangat penting kalau misalnya kalian naik ke gunung yang berbatu. Aku sangat-sangat rekomendasi kalian buat punya gaiter. Footprint ini juga nggak wajib, cuman ini bisa dibilang penting lah. Ini buat alas tenda, biar tendanya itu bersih. Kedua juga kalau misalnya hujannya itu kena ini, jadi nggak ngerembes ke dalam tenda. Nah, terakhir matras, ini juga wajib menurut aku, karena tenda itu kan permukaan bawahnya itu kan tanah, kadang ada akar pohon, kadang juga ada batu-batu kecil, jadi nggak enak kalau misalnya kita tidur tanpa matras. Setidaknya ya ada matras yang kayak gini lah, atau yang digulung, itu setidaknya tuh kayak foam gitu, kayak apa ya, kayak ya kalian ngerti lah ya, lebih enak tidurnya. Atau kalian juga bisa ambil yang kayak gini. Ini yang sekaligus sama bantalnya, cuman dia agak gede. Nah, sekarang kayaknya udah lagi ngetren banget matras yang kayak gini, matras tiup ya. Ini pompanya juga opsional, jadi nggak harus. Bisa ditiup pakai mulut juga. Nesting atau kompor juga satu set. Itu buat masak di gunung, kecuali kalian makannya instan. Jadi mungkin itu adalah yang basic yang kalian butuhkan untuk naik gunung. Jadi mungkin untuk video ini segitu aja. Aku pengen sharing peralatan gunungku. Aku juga udah pernah buat video sejenis ini waktu itu sama Karin tahun 2019. Itu aku habis dari Gunung Arjuna. Nah, aku bentar lagi harus packing karena aku besok pagi-pagi bakal terbang ke Lombok untuk mendaki Rinjani di sana. Dari awal pertama kali PSBB kemarin waktu Rinjani dibuka itu sampai sekarang cuma bisa 3 hari 2 malam. Sebenarnya aku pengen banget naik Rinjani itu kayak pas naik Semeru, 4 hari 3 malam, atau bahkan 5 hari 4 malam, karena Rinjani itu kayak Semeru, ada puncaknya dan ada danaunya, Segara Anak kan namanya kan. Di situ juga bisa mancing dan kalau nggak salah ada air panasnya. Sayang sebenarnya kalau ke Rinjani itu cuma 3 hari 2 malam. Aku ke Arjuna, ke Lawu itu juga 3 hari 2 malam, sayang gitu. Pengennya 4 hari 3 malam atau pengen kalau bisa seminggu gitu. Tapi ya selama PPKM ini cuma dibatasin 3 hari 2 malam maksimal. Jadi bakal lumayan padat ya jadwalnya. Karena malam pertama sampai di sana itu langsung summit, terus turun ke danau, turunnya itu lewat Torean, jalur baru gitu. Aku juga kemarin udah olahraga, aku jogging setiap hari
berapa ribu langkah gitu buat persiapan naik Rinjani ini. Karena Rinjani ini juga nggak main-main. Jadi ya aku minta tolong buat doain semoga aku dan teman-temanku lancar, bisa diberi cuaca yang baik, bisa sampai puncak juga, bisa main-main ke Danau Segara Anak juga, dan semoga yang paling penting bisa pulang dengan selamat. Untuk video kali ini segitu dulu, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga ini bisa dijadiin referensi buat kalian semua yang mau naik gunung, mau cari barang-barang perlengkapan naik gunung. Dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah ya. Oh ya, yang terakhir paling penting, tungguin video Rinjani ya. Aku bakal buat video di sana. Dan video itu bakal jadi video selanjutnya habis yang ini. Tapi aku perlu waktu buat ngedit dan istirahat juga habis pulang dari Rinjani. Jadi mohon ditunggu ya. Ya udah segitu aja untuk video kali ini guys. Thank you guys for watching. Dadah.